Gausatoto itu adalah ideologi berkaledupa. Gausatoto itu 3 prinsip hidup. Kede dikili, duduk bersimpuh kecuali di atas kebenaran. Kemudian parangkai di banar, berpegang teguh kepada kebenaran, dan filangka di banar, filangka di toto. Jalan kecuali di jalan yang lurus. Dari 3 falsafah prinsip hidup ini dilaksanakan dengan di dalam prinsip tara turu toro. Makanya kaledupa itu kan dikenal dengan Togo Gausatoto. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini saya sudah mendatangi rumah saya punya abang. Beliau adalah salah seorang budayawan dari Kaledupa yang mengetahui persis bagaimana semua peradaban yang ada di Kaledupa, di dalam sejarah yang ada di Republik Indonesia itu. Kita meminta penjelasan sama abang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama beliau ini adalah Ahmad Daulani. Beliau adalah orang yang mumpuni bagi saya karena beliau salah satu pemuda. Selain daripada pemuda, beliau juga adalah salah satu pengajar di salah satu universitas yang ada di Kota Kendari ini. Nah, jadi bang, saya pengen konsultasi sekaligus mau berdiskusi, mau mencari lebih dalam terkait dengan peradaban dari Kaledupa. Saya, dalam hemat saya, Kaledupa adalah salah satu kecamatan, salah satu juga kepulauan yang unik. Saya mau bertanya kepada abang, kira-kira abang, sepengetahuan abang, sejarah peradaban yang ada di Kaledupa jauh sebelum hari ini itu yang seperti gimana? Oke, jadi terima kasih Adinda Hendrik sudah menyempatkan diri ke kediaman sederhana saya. Jadi kalau kita bicara tentang Kaledupa, hari ini di dalam pengetahuan orang banyak, Kaledupa itu adalah salah satu pulau besar di antara 4 gugus pulau di Wakatobi yang berpenghuni. Ya, dan kemudian dari wilayah administrasi Kaledupa itu sekarang menjadi kecamatan. Tetapi jauh kalau kita mundur ke belakang, peradaban Kaledupa itu tidak sekecil pulaunya. Bahwa di peradaban masa lampau, Kaledupa itu sudah ada peradaban-peradaban yang di masa kepemimpinan komunal. Jadi kepemimpinan komunal itu oleh masyarakat Kaledupa itu mengenalnya dengan istilah Sarasarafungka. Sarasarafungka. Jadi Sarasarafungka itu penduduk di mana mendiami perbukitan. Jadi yang ada di Kaledupa. Jadi kalau kita tarik secara garis kepemimpinan, Kaledupa itu terdiri dari 3 wilayah bukit yang besar. Tetapi bukan hanya 3 bukit itu yang berpenghuni. Ada banyak, hampir semua bukit, bahkan semua bukit itu berpenghuni sebenarnya. Ada Bukit Pangilia, itu berpenghuni. Bukit Pangilia. Ada Bukit Tapaa, ada Kota Labansa, ada Tioma, ada Patua, ada Horuo. Cuman di dalam koordinasi kepemimpinan, Pulau Kaledupa itu terdiri dari 3. Jadi istilahnya ada Umbosa, wilayah Umbosa. Itu wilayah Umbosa itu pusat peradabannya di Pungkapangilia. Kemudian masuk di daerah tengah
Tengah itu dia masuk pusat peradabannya di Fungka Patua Bente. Nah, kemudian di wilayah Sioba, wilayah di sebelah barat, itu pusat pemerintahannya itu, pusat peradabannya itu ada di Fungka Horuo. 3 Fungka ini itu memiliki pemimpin. Jadi keseluruhan Pulau Kaledupa itu dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi wilayah Umbosa ada Fungka Pangilia, itu dipimpin oleh La Serevaha. Kemudian di wilayah tengah itu wilayah Patua Bente itu dipimpin La Rahamani. Kemudian di wilayah barat, wilayah Siopa itu dipimpin oleh La Taayoni. Itu Bang, saya mau bertanya, itu daerah-daerah yang telah Abang sebutkan tadi itu mereka sebelum terbentuknya kerajaan atau gimana? Jauh sebelum terbentuk kerajaan, mereka ini sudah mendiami perbukitan. Jadi di Sara-Sara Fungka itu kan bahasa lokal untuk bukit. Nah, jadi keyakinan di masa Sara-Sara Fungka itu masih menganut kepercayaan kuno nenek moyang kita, animisme dan dinamisme. Tetapi pemimpin ini bersaudara sehingga di dalam peradabannya ini sepanjang eksistensi Sara-Sara Fungka ini hampir tidak pernah terjadi konflik horizontal. Artinya dalam arti bahwa mereka perang antar komunal itu tidak. Cuman di masing-masing wilayah ini dikelola tersendiri-sendiri. Mereka punya wilayah batasan-batasan wilayah juga. Nah, begitu dia. Nah, saya mau bertanya Pak, yang ini kan saya mau pengen tahu sebelum zaman kerajaan, jauh sebelum hari ini juga, kondisi sosial budaya, hukum dan politik yang ada di Kaledupa itu sendiri gimana? Pada umumnya kehidupan politik di sana dari kepemimpinan La Serevaha ini diambil dari bapaknya juga. Jadi seperti itu. Hanya memang wilayahnya kecil. Kalau kita bicara tentang perekonomian di zaman Sara-Sara Fungka, di wilayah Fungka Patua itu ada satu pelabuhan yang menjadi sentral perdagangan internasional di Sampua Buranga itu, yang hari ini dikenal sebagai Dermaga Buranga. Itu menjadi peradaban sentral perdagangan di masa itu atau di masa itu. Karena memang kalau kita dari jalur transportasi laut itu, kalau dari kerajaan tetangga itu dari Buton, kemudian dari Goa, kemudian ke wilayah timur Maluku, Ternate sampai ke Kiser, itu pasti melintasi Sampua Buranga ini, sehingga dia menjadi daerah yang strategis untuk jalur perdagangan. Di masa itu terkenal itu Sampua Buranga. Itu sebagai jalur itu yang di bagian ekonomi. Di bagian ekonomi. Kalau nanti berbicara soal hukum, Bang, di sana gimana? Berbicara hukum, ada satu peristiwa yang masih dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Kaledupa itu. Walaupun sekarang kita sudah masuk di peradaban modern, ada perseteruan antara Kapita Lamanungkira dengan Kapita Lagoga. Jadi di masa itu Lamanungkira ini adalah panglima perang. Panglima perang wilayah Fungka Pangilia. Lagoga ini dia adalah orang yang sakti, kemudian merebut istri La Taayoni yang merupakan pimpinan Fungka Horuo. Nah, karena La Taayoni ini adalah adik dari La Serevaha, juga La Rahamani, maka La Serevaha ini mengutus panglimanya untuk mengadili Lagoga ini. Jadi Lagoga itu merebut Fasauleama namanya. Fasauleama itu adalah istri dari pimpinan Fungka Horuo. Pimpinan. Jadi direbut oleh Lagoga ini. Nah, jadi untuk menegakkan
keadilan, maka Laserewaha ini dia memutus Kapita Lamanungkira. Jadi didatangi itu jadi menyeberang dari wilayah Pamilia, wilayah Umbosa itu mendatangi di wilayah Siopa Lagoga. Nah, pada perseteran Lagoga juga ini dia orang sakti. Orang hebat juga saat itu. Lamanungkira juga, makanya dia jadi panglima ini sakti juga. Jadi perseteruan panjang mereka ini mengakibatkan kelumpuhan juga seluruh wilayah Kepulauan Kaledupa, bukan hanya di wilayah Pungkaharu, tetapi di wilayah Fungka Patua dan Fungka Pangilia itu dipengaruhi juga oleh konflik kedua orang sakti ini. Jadi berefek kepada ekonomi. Perdagangan orang takut. Sehingga di perseteruan yang begitu panjang muncullah seseorang yang mendamaikan keduanya. Dipanggillah orang ini dengan sebutan Lakotogau. Lakotogau itu dalam dialek lokal artinya dia adalah pemutus perkara. Nah, jadi dia muncul sebagai sosok yang mendamaikan, yang menyelesaikan perkara antara Lagoga dengan Lamanungkira ini, sehingga di dalam dialek masyarakat lokal Kaledupa itu dia dikenal dengan Lakotogau. Berarti dalam hal ini kalau dari segi hukum yang ada di saat itu, Lakotogau ini adalah orang yang kayaknya saat ini sebagai hakim. Dia hakim. Nah, menurut beberapa banyak penutur, Lakotogau itu sampai didaulat namanya sebagai Lakotogau itu karena dari bahasa dialek lokal itu artinya dia memutus perkara. Nah, berarti kalau dalam kacamata kita hari ini, orang yang memutus perkara itu kan hakim. Nah, begitu dia. Lalu bagaimana dengan kondisi politik, kondisi budaya yang ada pada saat itu? Kalau budaya masih cenderung kepada budaya-budaya animisme dinamisme. Animisme dinamisme itu sama dengan daerah-daerah lain. Komunikasi dengan roh-roh para leluhur. Sehingga identik juga Pulau Kaledupa itu dengan nama Dupa itu. Iya, karena komunikasi hampir di seluruh daerah yang menganut paham animisme dinamisme ini kan Dupa ini dijadikan media ritual. Ya, kental juga Dupa di Kaledupa ya. Begitu itu karena budaya animisme dinamisme pada umumnya. Saya mau abang menjelaskan bagaimana keadaan politik yang ada saat itu sebelum abang nanti saya akan tanya mengenai sekarang sudah masuk pada zaman kerajaan. Tapi kayaknya kan itu adalah satu sistem politik juga kayaknya. Pada masa itu sebenarnya orang lebih cenderung kepada tidak terlalu kental kehidupan berpolitik, karena orang bahkan struktur kepemimpinan itu ya ada ketua sudah itu saja. Jadi belum terlalu kental sebenarnya, lebih cenderung kepada kehidupan ekonomi hanya. Saya pernah membaca bukunya abang. Saya baca semua catatan-catatan abang tentang Kaledupa yang tergabung sebagai suatu daerah kerajaan. Yang di situ abang pernah menulis tentang Kaledupa itu dijelaskan kurang lebih begini. Untuk masuk dalam suatu wilayah kerajaan itu Kaledupa ada penyatuan secara wungka. Itu bagaimana penjelasan abang? Saya mau pengen tahu. Jadi betul bahwa kerajaan Kaledupa itu merupakan penyatuan 3 wilayah besar ini. Dari wilayah timur itu ada Fungka Pangilia di bawah pimpinannya Laserewaha, kemudian di Patua atau nama lainnya Patua ini Tioma. Ini di bawah pimpinan Larahamani. Kemudian di wilayah barat itu adalah di Fungka Horwo ada Lata Ayoni. Nah, jadi sosok yang menyatukan ini adalah Tongka Alamu. Jadi Tongka Alamu ini adalah pesiar Islam
Ya. Jadi jalur kedatangan tongkat alamu ini itu dari teori Persia. Ya. Ada beberapa pendekatan yang saya lakukan. Kan kalau kita bicara tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara itu, Ya, ya. ada 3 teori masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Yang pertama itu teori Arab. Teori Arab. Dari Arab masuk ke wilayah Nusantara. Kemudian teori Gujarat. Ya. Kemudian yang terakhir teori Persia. Artinya ketiga teori ini tidak saling melemahkan antara satu dengan yang lain. Bahwa teori Persia tidak mengklaim bahwa tidak. Teori Persia lah yang betul yang membawa Islam. Tidak, masing-masing memiliki bukti dan dasar yang kuat. Nah, kalau Islam masuk ke wilayah Kaledupa itu lebih menunjuk bukti-buktinya, bukti-bukti manuskrip sejarahnya itu lebih cenderung kepada teori Persia. Jadi dari Persia datanglah seorang sosok ulama besar namanya Muhammad Ma'rifatullah Billah Qurki masuk ke wilayah Samudra Pasai. Kemudian di sana dia beranak pinang. Anak dari Ma'rifatullah Billah Qurki ini itulah yang melakukan ekspedisi sampai ke wilayah Kaledupa. Kurang lebih sampai ke Kaledupa itu pada tahun 1258-59 sampai ke wilayah Kaledupa. Pertama kali dia masuk melalui Sampua Buranga itu yang merupakan jalur transportasi. Malah perlu diketahui bahwa sejak zaman Sara-Sara Bungka itu sebenarnya jalur transportasi Kaledupa itu sudah ada yang internasional. Ya. Ada transportasi Kaledupa Singapura. Ada di situ. Ada Kaledupa Sangkapura. Ya. Namanya dulu. Jadi di dialek lokal Kaledupa Singapura itu Sangkapura. Jadi dari Buranga Sangkapura, dari Buranga Java. Jawa. Itu di jalur bangka istilahnya dulu, perahu layar itu. Artinya dulu di sana sudah ada sedikit peradaban terkait transportasi. Iya, transportasi. Sudah jalur internasional. Buranga, Sangkapura. Itu lancar itu. Walaupun berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan berjalan dari Buranga ke Sangkapura sampai pulang juga tahunan. Karena hanya berdasarkan dengan dorongan angin. Nah, saya mau bertanya gini, Bang. Apa yang disampaikan di buku-buku Abang yang pernah saya sebagai pengonsumsi dari catatan-catatan Abang. Nah, jadi di situ tentang Abang tadi membahas tentang Islam. Jadi di catatan Abang itu menjelaskan bahwa di 1260 orang yang ada di Kaledupa sudah ada yang sudah tersentuh dengan agama Islam. Tapi kemudian terakhir di sejarah-sejarah nasional misalkan dulu di SD, di zaman SD sampai kemudian saya masih kuliah bahwa Islam yang pertama masuk di Nusantara melalui Samudra Pasai itu di 1297. Abang kira-kira menjelaskan gimana? Karena ada benturan sejarah gitu. Sebenarnya ada banyak fakta sejarah yang kemudian dikaburkan oleh peradaban Jawa. Sampai-sampaikan saya juga masih sekolah dulu itu kita diajarkan tentang sejarah Jawa. Padahal kan kita tahu Nusantara ini itu kaya akan sejarah. Minimal masing-masing kepulauan itu, masing-masing Kalimantan, Maluku, Aceh, apalagi Jawa, Bali, Irian Barat, Makassar, di Sulawesi, di Buton, itu kan punya sejarah lokal tersendiri yang begitu banyak. Seharusnya kalau tidak ada upaya pengaburan sejarah oleh peradaban Jawa, kan harus dikembalikan di muatan lokal, itu diajarkan oleh masing-masing eksistensi budaya setempat. Nah, artinya ada budayawan lah di situ yang agak berperan. Iya, jelas di tahun-tahun
kalau kita mundur ke belakang, jangan tidak usah terlalu jauh, 50 tahun ke belakang masih banyak para pelaku sejarah, termasuk kakek saya masih pelaku sejarah. Ada memang semacam pengaburan fakta sejarah oleh peradaban Jawa. Nah, karena kenapa? Islam itu di dalam kesimpulan Buya Hamka yang ada di buku ini, Sejarah Umat Islam di Prakenabian sampai Islam di Nusantara, ada banyak sekali hasil penelitian yang membantah bahwa Islam pertama kali itu masuk di wilayah Samudra Pasai itu kan yang kita tahu sampai terpatri sampai hari ini karena diajarkan oleh guru-guru kita dulu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu ditandai oleh masuknya Syarif Makkah mengislamkan Raja Samudra Pasai. Muncullah nama Malik Al-Saleh yang kita kenal kemudian dengan nama Malikul Al-Saleh, Malikul Saleh, yang diislamkan oleh Syarif Makkah. Tetapi oleh Buya Hamka di banyak penelitian yang dikutip di dalam bukunya ini, jauh sebelum itu sudah masuk sebenarnya Islam ke wilayah Nusantara. Walaupun kita clear bahwa memang jalur masuknya Islam ke wilayah Nusantara itu melalui 3 teori tadi, bahwa ada teori Gujarat, ada teori Arab dan Persia. Di salah satu yang saya kutip di tulisan Prof. Buya Hamka ini, ada beberapa penelitian yang membantah tentang sejarah masuknya Islam. Misalkan salah satunya yang dikutip oleh Buya Hamka itu tentang catatan kerajaan 4 bersaudara. Bacan, Ternate, Jailolo, Tidore. Itu kan di zaman ini sudah Islam semua. Sudah Islam semua. Islam semua ini dipimpin oleh 4 bersaudara yang sudah beragama Islam. Eksistensi 4 kerajaan ini kan di sekitar 600-an Masehi. Sehingga hampir 5 abad selisihnya dengan masuknya Islam Syarif Makkah untuk mengislamkan Malikul Saleh. Sehingga tetap saya berkesimpulan bahwa masuknya Tengku Alam ke wilayah Kaledupa itu pada tahun 1258-59 itu merupakan fakta sejarah juga, karena berdasarkan manuskrip sejarah dan berdasarkan sumber-sumber penutur tradisi lisan memberikan penanggalan di tahun itu. Sehingga padahal masih banyak itu yang dikutip oleh Buya Hamka. Kira-kira menurut Abang perbedaan periode ini terkait dengan masuknya Islam di Nusantara, di Kaledupa itu, kira-kira menurut Abang, menurut penilaian Abang selaku budayawan juga yang ada di Kaledupa, kenapa terjadi hal demikian? Pada akhirnya nanti kita akan berpikir mana yang sejarah yang benar. Sebenarnya begini, secara faktual di penelitian itu tidak saling membantah bahwa Malik Al-Saleh itu Islam pertama masuk di Nusantara, tidak. Karena mereka juga memiliki manuskrip dan jejak sejarah yang masih ditemukan sampai hari ini. Nah, begitu juga penelitian-penelitian yang lain. Masing-masing ada fakta dan bukti sejarahnya di setiap penelitian ini. Termasuk Buya Hamka sendiri tidak menyimpulkan bahwa ini loh yang pertama kali yang paling benar, tidak. Semua hanya dikutip kemudian disajikan ke dalam bukunya itu untuk menjadi perbandingan. Saya mau pengen tadi yang Abang sampaikan itu adalah zaman dimana dulu kerajaan. Saya mau pengen tanya Abang, bagaimana setelah zaman kerajaan ini? Tentunya Abang harus menjawab dari kerajaan tadi, proses masuknya sampai kemudian semua sistem yang terjadi pada saat ini dan sekarang itu, coba Abang jelaskan. Di masa-masa ketika peradaban Sara-Sara Pungka itu eksis, masuklah Tongka Alamu ini. Jadi pertama kali. Bang. Jadi Tongka Alamu ini adalah orang yang pertama kali Pertama kali membawa
atau gimana? Artinya pertama kali membawa gagasan Islam yang sudah modernisasi. Artinya pemahaman-pemahaman yang kompleks tentang bagaimana struktur bernegara, bagaimana metode-metode dakwah, sudah komplit lah. Tongkat Alam ini kan punya nama Muhammad Umar Muhaddar. Umar Muhaddar. Nah, jadi Muhammad Ma'rifatullah Bilakurki beranakan Umar Muhaddar, Muhammad Umar Muhaddar. Tetapi masuk sampai ke wilayah Kaledupa itu dengan nama Tengku Alam. Tengku Alam. Oleh dialek Kaledupa, dialek lokal, Tengku Alam itu berubah dialeknya menjadi Tongka Alam. Tongka Alam. Jadi filosofi dari Tongka Alam itu gimana? Tongka Alam itu sebenarnya dia adalah tiang alam. Kalau secara harfiah bahasa lokal Tongka Alam itu, tongka itu kan tiang. Kemudian alam itu alam. Artinya pendekatan. Jadi Tengku Alam masuk ke wilayah Sampu Aburanga yang notabene menjadi wilayah kekuasaan teritorial Larhamani, wilayah Fungka Patua. Nah, jadi jelas orang yang banyak berkomunikasi dengan Larhamani ini adalah Tengku Alam ini Larhamani. Keberadaan Tongka Alam ini, Tengku Alam ini di Kaledupa menarik karena banyak berkomunikasi dengan Larhamani. Ini menarik. Larhamani akhirnya dia terkesima dengan pengetahuannya, dengan pengetahuan agamanya, gagasan perilakunya, sehingga Larhamani yang secara notabene sebagai pemimpin Fungka Patua Pente ini menikahkan. Singkat cerita menikahkan anaknya dengan Tengku Alam ini, Pak Baing. Jadi Larhamani punya anak perempuan Wabai Baing. Nah, dia dinikahkan dengan termasuk Larhamani ini adalah orang pertama yang diislamkan oleh Tongka Alam. Nah, singkat cerita, terkenal banyak berkomunikasi dengan Larhamani. Pada akhirnya dua pimpinan Fungka Horuo dan Fungka Pangilenya diislamkan juga. Laserewaha diberi nama Asirullah, kemudian Lata Ayomi diberi nama At-Ta'yun. Langsung seketika berubah nama itu menjadi nama-nama Islam. Nama Islam. Saya mau tanya gini Bang, selain Islam yang dibawa oleh Tongka Alam tadi, kira-kira apa lagi yang ada? Yang dibawa oleh pendekatan apa? Tongka Alam ini ada dua versi juga. Ada dua versi lagi. Dua versi kedatangan Tongka Alam. Yang versi pertama itu dia adalah seorang saudagar. Tetapi versi yang paling kuat dia adalah pesiar Islam. Pesiar Islam. Nah, La Serewaha dia menentukan tempat itu di salah satu gua yang ada di wilayahnya. Di bawah bukit, salah satu gua yang ada di Bukit Pamilia itu. Nah, berarti di gua? Di dalam gua. Nah, di dalam gua itu, ya sudah pernah ke sana beberapa bulan yang lalu. Saya observasi, saya masuk, memang luas gua itu. Jadi di dalam pertemuan itu, tiga pimpinan ditambahlah Tongka Alam yang memiliki konsep gagasan sebuah negara ini, dia paparkanlah di dalam ini. Disebutlah Palean Pugau. Palean Pugau. Itu yang apa maksudnya? Palean Pugau itu artinya pale itu kan putus. Pale itu sama dengan koto tadi. Koto itu putus. Cuman pale itu dia sudah, kalau koto itu kalau dia simpul kecil, ya, misalkan tali itu dikoto, putus. Kalau sudah bicara kayu atau sesuatu yang besar itu sudah dipale. Sama juga potong atau disebutlah di mana mau ditempatkan pusat kotanya di Palea itu. Jadi bukit gua
bukit di atasnya, itu disebut sebagai Bukit Palea mulai sejak itu. Jadi ada berapa yang diputuskan di situ? 1, 3 wilayah komunal ini disatukan menjadi sebuah kerajaan. 2, pusat peradaban sebagai kota untuk penyatuan ini disebut sebagai Palea. Kemudian Tongka Alam dengan gagasannya yang mengerti tentang pengelolaan sebuah negara didaulat dia sebagai raja pertama. Oh, jadi pada saat itu memang terbentuklah di situ. Langsung terbentuk di situ. Dan terbentuk di situ. Jadi Tongka Alam ini dia ketika ditunjuk menjadi raja bergelar Muhammad Dangi Tongka Alam. Muhammad Dangi Tongka Alam itu didaulat sebagai raja pertama kerajaan Kehidupan. Larahamani dan Latayoni sebagai Kamansuana. Kamansuana itu penasihat raja. Larahamani anak tertua, Latayoni yang paling bungsu. Ini Kamansuana. Kemudian Laserewaha sebagai Panglima Perang. Ada juga di situ. Iya, Panglima Perang. Kemudian yang diputuskan adalah undang-undang sebagai ideologi berkaledupa. Itulah muncullah Gausatoto. Gausatoto pada saat itulah tercetus. Iya, Gausatoto itu adalah ideologi berkaledupa. Gausatoto itu terjabar 3 prinsip hidup. Kede dikili, duduk bersimpuh kecuali di atas kebenaran. Kemudian parangkai di banar berpegang teguh kepada kebenaran, dan filangka di toto. Jalan kecuali di jalan yang lurus. Lurus dalam artian sesuai dengan syariat. Nah, dari 3 falsafah prinsip hidup ini dilaksanakan dengan di dalam prinsip tara turu toro. Tabah, sabar, dan teguh. Itu adalah filosofi yang pertama kali yang diputuskan. Nah, jadi Gausatoto itu pada dasarnya adalah ideologi. Nah, kemudian sekarang Gausatoto itu, makanya Kaledupa itu kan dikenal dengan Togo Gausatoto. Di akhir-akhir peradaban bergabungnya Buton dengan Kaledupa itu, kan Gausatoto itu tidak lagi menjadi ideologi karena Buton sudah memiliki martabat 7. Tapi Gausatoto pada saat itu dijadikan sebagai identitas karakter orang Kaledupa. Bahwa orang Kaledupa itu adalah orang yang Gausatoto. Sekarang tinggal menjadi karakter, menjadi identitas karakter ke Kaledupa. Tetapi di eksistensinya Gausatoto itu adalah ideologi berkaledupa. Nah, kemudian setelah dibutuhkan Gausatoto sebagai ideologi berkerajaan Kaledupa, putuskan juga lah bendera Tombi Tolupang. Kenapa? Dari cabang 3 begini. Jadi panjangnya 5 meter, cabang 3. Jadi cabang 3 ini menyimbolkan tentang 3 bukit yang disatukan. 1 Bukit Pangilia, Bukit Patua, Bukit Pangilia, Bukit Horlu. Nah, itu juga bendera itu diadopsi ke dalam pakaian adat Kaledupa. Itu dipantau itu kan, yang ada kalau pakaian lariangi itu, tarian Kaledupa itu, yang ada pantonya. Panto itu ada sanggul, kemudian ada semacam payung itu, payung kerajaan yang tancap 3 itu. Ada 3 itu adalah payung kekuasaan yang disatukan menjadi satu di atas Bukit Palea itu. Makanya sanggul. Saya tertarik dengan yang 5 meter tadi itu, Bang. Jadi selama bahkan sejarah dunia yang ukuran 5 meter itu hanya ukuran bendera di zaman 4 sahabat dulu. Terus itu kemudian ada ukuran 5 meter di Kaledupa. Itu gimana kira-kira penafsiran dari 5 meter itu? Jadi 5 meter itu sebenarnya Tombi itu di Tombi Kehidupan itu ada satu disebut juga dengan bendera syariat Islam. Bendera syariat. Menurut para penutur bahwa bendera itu tidak dibikin di Kaledupa, tapi di Turki.
Berarti memang ada sudah pusat ini ya? Ya kan di zaman itu sudah ada, Turki Utsmani sudah terbentuk. Jadi ada di bendera itu ada lafaz Allah, ada dan logo bintang Daud. Jadi kan sekarang kalau kita perlihatkan bendera itu, sekarang orang bilang, kenapa ada bintang Daud? Yahudi ini. Iya. Ya, padahal bintang Daud itu dipakai oleh Yahudi kan nanti runtuhnya Khilafah Utsmani. Wah, kan kerajaan itu kalau kita mengklaim bahwa Kaledupa itu sebuah kerajaan, di teori umumnya minimal kan memiliki 4 syarat. Ada raja, ada rakyat, ya kan? Ada wilayah. Nah, jadi ada pemerintahan, ada rakyat, ada wilayah, ada simbol. Kaledupa bukan hanya 4, bahkan 7. 7 ya? 7. Ada raja dan strukturnya raja, Kamansuana, Pangiliya Parat. Ya, nah? Yang disepakati sebelum Iya, yang pas pada saat pembentukan ini. Ya. Kemudian ada bendera Kehidupan. Ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Kemudian ada undang-undang, ada ideologi, Gausatoto, falsafah Gausatoto. Kemudian wilayah, jelas wilayah teritorialnya seluruh Pulau Kaledupa itu penyatuan dari 3 wilayah komunal ini. Kemudian rakyat pasti, ada orang-orang yang mendiam di perbukitan saat itu. Kemudian ada benteng, masih ada sampai sekarang jejak-jejak bentengnya. Jadi pada saat itu dilegitimasi oleh siapa, Pak? Kaledupa ada pengakuannya dari negara tetangga. Buton mengakui Kaledupa sebagai kerajaan. Muncullah di dalam naskah Buton, manuskrip sejarah Buton di mana di keraton itu, di museum keraton itu ada jelas tertulis bahwa kehidupan Tenirabu Teandian di Nuvolio. Kaledupa yang diperhitungkan adalah adik kandung Wolio, adik kandung Buton. Jadi adik kandung sesungguhnya itu anak kandung. Tidak, artinya itu pengakuan bahwa dia kerajaan, Buton kerajaan besar. Oh iya. Toh? Tetapi memperhitungkan juga, ada itu pengakuan. Kalimat pengakuan dari negara lain terhadap negara itu. Itu yang paling penting untuk mengklaim sebuah negara. Dalam hal ini sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan. Oleh 3 orang ini. Iya. Yang paling penting itu di sambil simbol-simbol itu harus ada pengakuan. Sekarang mari Kaledupa punya pengakuan, punya. Sampai sekarang tercatat di Buton. Dan di Kaledupa juga pasti. Bahwa Buton itu mengakui Kaledupa sebagai bentuk peradaban sebuah negara berdaulat. Muncullah falsafah kehidupan Tenirabu dan Dian di Nuvolio. Kaledupa yang diperhitungkan adalah adik kandung dari Buton. Kemudian begini, kenapa sih saya menyimpulkan bahwa Islam yang masuk ke wilayah Kaledupa itu adalah melalui jalur teori Persia. Ada 2 pendekatan yang kita pakai. Yang saya pakai 2 pendekatan, yang pertama pendekatan bahasa dan pendekatan budaya. Ya, nah? Ya, coba, ya. Pendekatan bahasa dan pendekatan budaya. Dari pendekatan pendekatan bahasa, Muhammad Dangi Tongka Alam itu, Tengku Alam itu adalah ciri khas Samudra Pasai, Melayu. Ya, nah? Ciri khas. Tidak ada bahasa atau penamaan Tengku Alam di wilayah Nusantara kecuali dari Samudra dari Melayu, dari Tengku Alam ini. Tengku Alam ini kan panggilan Tuhan di wilayah Melayu. Ya, kan? Samudra Pasai. Nah, kemudian Dangi, ya, kata Dangi itu tidak ada kalimat kata yang paling mendekati kecuali sastra Melayu. Dangi. Itu adalah bukti. Iya, artinya dari sisi dari pendekatan bahasa, dari nama Tongka Alam merupakan ciri khas dari peradaban Melayu. Karena memang di dalam teori Persia itu datang dari Persia, singgah di Samudra Pasai. Jadi
kalau ada yang datang dari Persia tidak melalui Samudra Pasifik, dipertanyakan juga apakah betul bahwa Islam ini masuk melalui berdasarkan teori Persia. Kalau tidak masuk kepada tidak singgah di Samudra Pasifik. Nah, gitu. Ya, kemudian pendekatan budaya, ya kan? Islam Persia itu kental secara budaya, ya, bukan secara syariat. Secara budaya kental dengan budaya Syiah. Jadi orang Persia itu kental Syiahnya, tapi Syiah dalam budaya, sebagai budaya. Dia diadopsi sebagai budaya. Dua yang kita dapatkan di Kaledupa sampai hari ini. Ciri-ciri Syiah itu mengagungkan Ali dan Fatimah. Sampai hari ini masih banyak mantra, ritual-ritual itu yang kalau tidak diawali dari TKO Ali Kene Fatimah, dia berakhir atau DKO Ali Kene Fatimah. Dia mengagungkan sosok Ali dan Fatimah, itu ciri khas dari Syiah. Dua, budaya Syiah yang ada di Kaledupa sampai di tahun 90-an itu masih ada, itu tentang kalau budaya Syiah ini menganggap bulan Safar itu sebagai bulan sial, sehingga kita harus buang sial, mandi di laut. Kaledupa mungkin sampai di Kaledupa sampai tahun 90-an itu masih kental, masih ramai itu. Kalau setiap satu Safar itu mandi di laut. Kalau kita tanya kenapa mandi laut? Buang sial. Itu bekas jejak-jejak dari budaya Persia. Yang sama itu kenapa saya menyimpulkan bahwa memang Islam yang masuk ke Kaledupa itu melalui jalur teori Persia. Saya mau bertanya kepada Abang, berapa lama sih sebenarnya Tongka Alamu ini memimpin kerajaan pertama yang ada di Kaledupa? Jadi kepemimpinan Muhammad Dangi Tongka Alamu itu sebagai raja pertama kerajaan Kaledupa itu dimulai sejak tahun 1260 Masehi sampai 1310 Masehi. Berarti sekitar 50 tahun. 50 tahun lebih. Kurang lebih 50 tahun Muhammad Dangi Tongka Alamu ini memimpin kerajaan Kaledupa. Iya. Saya mau tanya, apa terobosan besar yang diperbuat oleh ini pemimpin pertama dari kerajaan ini? Jadi setelah dinobatkan, setelah didaulat di pertemuan di Palean Pogawi itu, salah satu keputusan yang dihasilkan di dalam goa itu, di perundingan itu, dan dia didaulat sebagai raja pertama Kaledupa dengan gelar Muhammad Dangi Tongka Alamu. Setelah berdiri kerajaan Kaledupa, dia pelantikannya itu diadakanlah bersamaan dengan perayaan Karya yang sampai sekarang itu dilestarikan di setiap festival-festival di Kaledupa. Jadi Karya itu sekaligus selain pelantikan Muhammad Dangi Tongka Alamu sebagai raja, sekaligus sunatan massal. Sunatan massal. Apa sinkronnya sebenarnya? Kan sebelum dia dinobatkan sebagai raja, Tongka Alam ini kan dia pesiar Islam. Jadi orang setelah 3 pimpinan wilayah Sara-Sara Pungka ini diislamkan oleh Tongka Alamu, ya ada beberapa rakyat masyarakat Kaledupa yang juga masuk Islam, hingga mereka di tataran anak-anak itu diislamkan oleh disunat massal oleh Muhammad Dangi Tongka Alamu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan Muhammad Dangi Tongka Alamu selama menjabat memimpin di tahun pertama kepemimpinan Dangi Tongka Alamu itu, dia membangun
3 benteng pertahanan. Tidak betul. 3 benteng. Jadi sebelum dia bangun benteng keraton pusat kota, dia bangun dulu benteng di awal tahun 1260 itu. Dia bangun benteng pertahanan di Patua Benteng. Nah, kemudian di pertengahan dia bangun di wilayah Umbosa, Pangilia, di Hungka Pangilia, dan di akhir tahun 1260 itu dia bangun di Sioba, di wilayah Pungka Patua Haruo, di wilayah Pungka Haruo. Jadi di tahun pertama pemerintahan Muhammad Dangi Tongka Alam ini 3 benteng pertahanan yang dia bangun. Setelah selesai dibangun, dia membangun benteng keraton sebagai pusat kota, pusat peradaban itulah di Palea itu yang dikenal hari ini. Ya, dikenal sekarang menjadi dengan nama Palea. Ya, di kota itu pusat kota itu disebut Palea. Ya. Ini terakhir Bang, ada tadi dari awal diskusi saya agak sedikit bertanya-tanya terhadap penamaan dari Buranga. Karena kalau saya tidak salah, Buranga itu ada juga dari Ereke, dari Buton Utara, ada juga tempat lain, ada juga yang di Kalidupa itu sendiri. Ya. Saya mau tanya, apa keterkaitan? Apa mereka ini ada anak kandung atau gimana? Jadi betul bahwa nama Buranga itu teradopsi di selain di Kalidupa, ada juga yang hari ini sebagai ibu kota Kabupaten Buton Utara itu kan di Buranga. Ya. Juga ada di kepulauan, ada juga di Kabupaten Buton, itu ada Burangasi. Nah, jadi ini sebenarnya tidak kebetulan juga. Nah, tidak kebetulan. Jadi masa-masa eksistensi Kalidupa ini kan banyak mengeksplorasi kayu-kayu hutan, kayu besar untuk pembangunan di Kalidupa. Sampai yang rintis Buranga, Kyoko dan sekitarnya, yang menjadi dengan nama Buranga di Ereke itu adalah orang dari Buranga memang. Wilayah pesisir Buranga yang hidup di wilayah Patua Bente itu, yang memiliki yang pusat perdagangan di Sampua Buranga itu kan arus kapal internasional ini. Ke Singapura, ke Jawa, ke wilayah-wilayah sekitar. Jadi untuk menandakan bahwa daerah ini mereka masuki, maka disebutlah dengan Buranga. Di Buranga yang di Ereke. Jadi para orang Kalidupa yang mencari kayu itu menyebut wilayah pertama di Kyoko itu juga Buranga. Tapi memang yang menamakan Buranga itu adalah orang Kalidupa. Nah, kalau Burangasi itu ada nama itu sudah di peradaban yang modern, sudah bergabung di zaman di kerajaan Buton, Kesultanan Buton. Kalidupa tidak berdiri lagi eksis lagi sebagai kerajaan dari Sedayan Barata. Jadi ada tim, ada rombongan dari pusat itu ingin melihat pembangunan di Buranga ini. Kan Buranga itu adalah ibu kota pertama Kalidupa itu di Buranga. Sampai masih Wandupa itu masih di Buranga. Jadi karena di perahu layar ini perjalanan lama, jadi tim-tim dari pusat ini tidur, bangun melihat pulau di besar dan bilang Buranga sih. Makanya apakah ini sudah Buranga? Jadi Buranga ini tidak. Sehingga pulau itu yang ditunjuk itu bahwa Burangasi, itu kan bahasa Ceje, bahasa Wolio, itu sudah langsung menjadi nama untuk pulau di Burangasi itu. Tapi pada akhirnya memang tujuannya mereka ini ke Buranga. Tapi karena tidur bangun melihat pulau di depan itu, dia tanya ke nahkoda kapal ini, apakah itu Burangasi? Jadi begitu. Jadi tidak kebetulan itu. Jadi semua faktornya ada keterkaitan itu tadi. Bahwa di Buranga di Buton Utara sekarang itu adalah wilayah eksplorasi mencari kayu. Kalau Burangasi itu ada sebenarnya salah alamat dari tim dari pusat ini mengira bahwa apakah itu sudah pulau Buranga. Nah kan bukan. Saya mau pengen abang, ini kan sudah masuk di sesi akhir Bang. Saya minta abang untuk memberi
closing statement terkait dengan sejarah, terkait dengan budaya Kalidupa kepada semua penonton yang menonton konten Henry Majid ini. Oke, jadi kita sebagai generasi muda yang memiliki kekayaan hasanah budaya yang begitu luar biasa, jangan kita abai dengan sejarah itu. Karena apa? Karena mengenal sejarah itu berarti sama dengan mengenal diri kita sendiri. Dan melupakan sejarah itu sama dengan orang-orang yang hilang ingatan, orang yang melupakan bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Luar biasa. Terakhir, bahwa mempelajari sejarah tidak akan membuat kita menjadi primitif. Oke, makasih. Oke, makasih Bang. Terima kasih atas kehadiran Abang di konten saya ini. Demikian, mohon terima kasih Bang. Oke. Terima kasih kepada Dan semua penonton. ini di part-part selanjutnya ya. Siap, Ini siap. Saya pasti akan berkunjung lagi ke rumah Abang. Saya akan, ini kan baru part 1 ya. Nanti akan ada banyak sejarah-sejarah terkait dengan Kalidupa dari part 1 sampai bahkan part 100 ya. Karena pengetahuan saya Kalidupa itu memang sejarahnya panjang. Oke, demikian apa yang bisa kami sampaikan pada konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.